Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-22, ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah sebetulnya yang dicari manusia di dalam dunia. Sebetulnya apa toh saudara? Adalah yang tertulis di dalam ini toh. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, maka dari itu kita harus belajar saudara. Belajar apa? Sebetulnya apa sebetulnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa? Tuhan ingin membuat langit bumi, membuat bumi untuk kita. Lalu Taman Firdaus pada waktu itu dibuat oleh Tuhan untuk manusia. Tujuannya itu sebetulnya apa, saudara? Dan mengapa Tuhan membuat manusia itu serupa dengan dia dan sifat perangainya sama dengan dia? Karena Tuhan ingin menyatakan hidup dia dalam dunia roh ini menjadi suatu kenyataan dalam dunia daging. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari. Sekarang dunia sudah begitu terbalik. Udah rusak semuanya. Sekarang Tuhan mau mengembalikan. Tetap dikembalikan. Sebabnya apa? Sebab rencana Tuhan itu harus terjadi. Sebab Allah itu maha kuasa. Dia sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, engkau dan saya, kalau saudara dan saya itu bisa mengenal Tuhan, itu bukan karena saudara baik, karena saudara bisa mengenal Tuhan itu karena usaha dan perbuatan saudara. Tidak. Bahwa kita bisa mengenal akan Tuhan itu satu anugerah. Sebab di dalam kitab Yohanes, kita buka Yohanes 6 ayat 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus, kalau tidak dikaruniai oleh Bapa, saudara. Jadi kalau saudara dan saya sekarang bisa menjadi orang Kristen, saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara sudah mendapat karunia apa belum? Hah? Sudah dapat karunia itu, saudara. Karunia itu sudah diberikan kepada saudara. Tetapi karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadamu itu sebetulnya karunia apa? Ayo. Di sini dikatakan ini waktunya. Waktunya bakal ada tuaian banyak. Dan firman Tuhan sudah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang dapat pernyataan. Salah satu adalah Samuel Doktorian. Pada waktu dia doa, disuruh Tuhan ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu di pulau di mana batu karang. Dan Yohanes dulu dibuang, murid Tuhan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan akhirnya Yohanes matinya juga di Pulau Patmos. Dan matinya bukan apa-apa, tapi matinya tidak makan. Karena dibuang di sana itu tidak ada apa-apa, saudara. Gersang luar biasa. Nah, ini Samuel Doktorian ini pergi ke sana untuk doa puasa beberapa minggu. Dan di sana itu tidak ada lampu. Jadi tempat di mana itu tidak ada lampu, gelap. Nah, dia doa puasa di sana beberapa minggu. Dia mengharapkan mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Saudara sebagian besar sini sudah dengar belum? Coba. Yang sudah pernah dengar angkat tangan. Jadi saya tahu seberapa. Ya ada separuh. Nah, dia mendapatkan pernyataan itu bahwa di Pulau Patmos dia biasanya saudara kalau disuruh Tuhan itu dia mesti ditemui sama malaikat. Tapi satu. Kali ini dia ditemui 5 malaikat. Dan pada waktu dia berdoa itu masih gelap. Sekitar jam 6 kurang. Dia kaget tuh kok terang sekali. Pada waktu dia buka mata dia lihat malaikat 5
kumpul. Wah kan istimewa. Nah, selama saudara dunia ini, kalau Tuhan itu tidak pernah mengirim malaikat itu sampai banyak kayak gitu. Kalau tidak sangat sudah mepet, gawat. Nah, waktu 5 malaikat ini datang, malaikat ini mengatakan, satu dia mengatakan, aku malaikat Asia, aku malaikat Amerika, aku malaikat Afrika, aku malaikat Eropa, dan aku malaikat Israel. Daerah. Jadi ternyata saudara, ternyata di dalam kehidupan dunia roh itu juga ada wilayah-wilayahnya. Nah, saudara, di dalam dunia roh setan itu juga ada wilayah. Makanya kalau ada orang yang kena kena pengaruh setan, umpamanya disantet, umpamanya dibuat orang gitu. Kalau dia nyebrang lautan, pergi ke tempat wilayah lain, kuasanya hilang. Nah, itu memang ternyata setan itu niru Tuhan. Jangan saudara jadi orang Kristen kerap kali terbalik. Loh, orang Kristen kok kayak dukun loh. Iya dah. Sebetulnya dukun yang niru hamba-hamba Tuhan atau setan yang niru Tuhan atau Tuhan yang niru setan? Setan yang niru Tuhan. Kenapa? Karena setan kepengen jadi Tuhan. Jadi tapi orang Kristen kerap kali dibodohin. Lalu kalau ada didoakan lalu terjadi manifest, menurut lu kok kayak dukun wae lho. Lalu muntah, lu kok kayak dukun wae lho. Setan yang niru. Makanya itu saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan tahu. Nah, lalu malaikat itu mengatakan yang pertama justru malaikat itu mengatakan malaikat Asia. Nah, aneh lah. Jadi Asia ini memang sedang dilawat Tuhan untuk yang pertama-tama mendapatkan bagian. Jadi kalau saudara dan saya di wilayah Asia dan di Indonesia sekarang dilanda seperti ini, itu justru saudara itu senang. Kenapa? Karena Asia dibuat apa? Model, pola. Coba. Sebetulnya yang kalau mengalami ada model pakaian, model apa saja. Yang pertama itu paling sederhana atau paling bagus? Loh, ayo mikir. Nah, paling bagus. Nah, salah makanya itu. Kalau orang merancang rumah, merancang apa sajalah. Yang pertama-tama pasti paling sederhana. Baru nanti dikembangi, divariasi, dikasih aksesori, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, begitu tak? Jadi kalau saudara dan saya di Asia dibuat pola, itu penderitaannya paling ringan apa paling berat? Paling ringan. Karena nanti yang belakangan tambah berat. Variasinya jadi tambah banyak. Kenapa begitu? Karena Alkitab berkata, yang tahu sedikit dituntut sedikit. Yang tahu banyak dituntut. Nah, jadi kalau Asia sudah dibuat contoh, Asia orang lain sudah lihat belum? Udah. Jadi dia sudah tahu, berarti dia tuntutannya lebih banyak. Jadi saudara, ini yang pertama kali belum tahu apa-apa toh. Nah, tuntutannya jadi sedikit, lumayan toh. Maka dari itu saudara, waktu Dr. Rian itu mengatakan, dia bilang, loh Tuhan, aku ini tidak pernah memberitakan tentang hal kekerasan, kekejaman. Sebabnya apa? Dia selalu memberitakan tentang hal apa? Kasih. Tuhan bilang, waktunya sudah tiba. Bahwa engkau harus beritakan dan nyatakan. Bahwa kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Dan apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan? Malapetaka, pedang, kelaparan, gempa bumi, semua mujizat, semua benda-benda di langit akan digoncangkan. Itu harus terjadi. Berarti hukuman enggak? Hah? Iya. Maka dari itu, kita ini kurang Kristen. Kerap kali apa? Sudah terlalu lama
terlalu manja. Karena apa? Tidak ngerti. Tidak mau belajar firman Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang Kristen tidak tahu bagian saudara apa, bagian Allah apa. Tetapi kerap kali kita menuntut bagiannya Allah. Kalau kita di dalam kesulitan, tidak ditolong-tolong, lalu kita berkata apa? Kan Tuhan kasih, kok tidak ditolong-tolong? Loh, ya tak? Lalu kalau saudara berdoa, tidak dijawab-jawab. Loh katanya Tuhan sayang, kok tidak dijawab-jawab? Loh, sebetulnya yang jawab, yang dia yang mau bertindak, itu haknya siapa? Haknya Tuhan. Tapi saudara nuntut-nuntut. Karena apa? Karena saudara tidak tahu bagian saudara. Saudara harus tahu bagian saudara. Dan saudara harus tahu bagiannya Tuhan. Kalau saudara dan saya melakukan bagian saudara, Allah akan melakukan bagiannya. Sebab Allah itu setia. Tidak mungkin dia melawan firman-Nya. Makanya pada waktu manusia sudah diberikan Taman Firdaus, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kuasai isi dunia, termasuk dirimu. Semua tunduk. Nah, setan tahu kuasa sudah diberikan manusia. Maka pada waktu itu setan menggoda manusia. Manusia melawan firman Tuhan. Maka manusia itu jatuh. Dan kuasa itu diambil setan. Maka dari itu saudara, kita kerap kali tidak menyadari. Sepengetahuan saudara, kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Tuhan itu dan kemahatauan, kemahakasih, maha sayang, maha sabar, itu sampai di mana itu saudara harus tahu. Sebab kalau tidak, saudara pasti kecewa. Contohnya satu saja. Tuhan maha kuasa, betul tak? Hah? Tapi kenapa kok tidak? Pada waktu Adam dan Hawa mau jatuh, kok tidak langsung bertindak dia? Dan Tuhan itu maha tahu. Jadi pada waktu setan goda Adam dan Hawa itu, Tuhan tahu tak? Tidak tahu kenapa kok tidak dicegah. Sekarang saya tanya. Kamu lihat anakmu mau kecemplung kolam. Kamu tahu, mbok cegah apa enggak? Atau biar kecemplung? Loh, mbok biar ke apa mbok cegah? Lah, Allah kok enggak nyegah? Kenapa? Nah, ini loh saudara. Lalu pada waktu Allah jalan-jalan, Adam sudah jatuh toh? Jalan-jalan. Allah tanya enggak? Adam, di mana kamu? Allah tahu enggak? Adam sudah nyumput. Tahu. Jadi kayak kamu ya. Jadi pura-pura enggak tahu gitu toh? Loh. Allah pura-pura enggak tahu. Atau tahu? Terus bagaimana kok pada waktu itu kok dia bilang, "Adam, kamu di mana?" Kok tanya-tanya kenapa? Dia sudah tahu toh? Kok tanya buat apa? Ayo saya tak tanyai, ayo ini logikane wae lah. Dari satu kamu. Nah, karena kamu tidak ngerti. Coba kita baca dari Kejadian. Supaya saudara dan saya itu mengetahui sampai batas mana, bagaimana Tuhan itu. Supaya saudara itu jangan kecewa ikut Tuhan. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan. Coba perhatikan dari permulaan ini ayat ini. Dulunya kelam kabut. Lalu roh Allah melayang-layang. Allah maha tahu enggak? Lah perlunya ngelayang-layang buat apa? Buat lihat-lihat toh. Kalau sudah tahu buat apa dilihat-lihat? Loh benar enggak? Nah makanya itu. Terus selanjutnya coba. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah berfirman. Jadilah terang. Lalu terang jadi. Dilihat Allah. Terang itu. Jadi sebelumnya itu sudah dilihat oleh Allah apa belum? Loh. Ayo bingung lah. Baru ayat pertama wis bingung.
Padahal ini kuncinya, saudara. Makanya saudara dan saya itu mesti kenali. Saya dulu ya udah ngerti. Saya ini tidak pernah sekolah Alkitab. Makanya ini Alkitab jangan dibuat apa? Bantah-bantahan. Tetapi dibuat apa? Mengerti. Supaya kita mengenali Allah kita itu luar biasa. Bagaimana supaya saudara dan saya itu tidak terhilang jiwamu. Sebab buat apa kalau kamu sudah cari Tuhan benar-benar kok ternyata nanti tidak masuk surga. Akan rugi. Ngerti tidak? Jadi saudara perhatikan di sini. Lalu ayat selanjutnya berkata apa? Dilihat Allah baik. Jadi sebelumnya sudah dilihat apa belum? Belum. Loh, belum. Ya tak? Bawahnya juga baca lagi. Ayat 6. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jelas tidak ditulis? Maka Allah melihat semuanya itu baik. Jadi sebelumnya itu sudah dilihat apa belum? Belum tak? Nah katanya maha tahu. Berarti dia sudah tahu apa belum? Bingung meneh. Ini piye ta? Ngerti? Saudara ngerti? Sebab yang dikatakan kemahatauan Allah itu sampai di sini tidak ada batasnya Allah. Tidak terbatas. Tapi tidak otomatis. Tapi saudara kalau bilang maha tahu. Terus pikiranmu apa? Allah taunya otomatis tahu semuanya. Nah, salah. Sebabnya apa? Sebabnya Alkitab yang ngomong. Loh. Baca coba, yuk. Kitab Hosea. Makanya itu saya mau memberi dasar lebih dahulu pada saudara. Setelah itu nanti kita masuk ke tempat yang lain. Kitab Hosea, pasal yang 8. Hosea 8. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Perhatikan ayat 4. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak, baca yang keras, setauku. Loh, Tuhan maha tahu dak? Loh, kok dak? Tuhan itu maha tahu tetap. Nah itu pendapatmu itu keliru. Tuhan itu tetap maha tahu. Nah makanya itu mau saya jelaskan tentang kemahatauan Allah ini. Supaya saudara itu jangan salah. Di sini dikatakan apa? Mereka mengangkat pemuka tanpa setauku. Nah, jadi Tuhan sudah tahu belum pada waktu itu? Belum. Karena apa? Karena belum ingin tahu. Kemahatauan Allah itu tidak terbatas. Kalau dia kepingin tahu, langsung tahu. Contohnya, saudara ini dilahirkan tahun berapa ini? Tahun ini umurmu berapa ya? Tahun 98. Kalau Tuhan itu mau tahu, kamu ini turunannya siapa toh? Nenek moyangmu itu siapa? Benihmu itu siapa? Sampai turunannya ngurut sampai Adam itu, dia tahu enggak? Tahu. Karena memang ada silsilahnya, ada catatannya. Tapi catatannya itu kalau Allah belum mau lihat, belum tahu. Jadi tetap maha tahu enggak?
Tapi kalau dia kepengen tahu baru tahu. Kalau belum kepengen ya belum tahu. Ngerti. Belum si Peki. Belum ngerti. Makanya itu saudara, sebab kalau saudara itu belum ngerti, nanti saudara ikut Tuhan itu pasti kecewa. Gampang kecewa. Kenapa? Kan Tuhan tahu. Loh memang tahu. Kalau dia kepengen, tahu. Lah dia belum kepengen, ya belum. Perlunya kamu suruh sembahyang tuh, suruh apa? Suruh nginget ke Tuhan. Ngerti. Loh, ada ayat juga berkata, ingetan aku. Loh, Tuhan kan maha tahu, maha kuasa, kok perlu diinget ke? Apa Tuhan itu lupa? Enggak, Tuhan enggak pernah lupa. Tapi perlu Kenapa? Sebabnya kalau dia belum kepengen, ya belum lihat. Ngerti? Sekarang punya bayangan enggak? Ngerti? Sudah benar nangkep? Jadi saudara, makanya ada orang bilang, ya Tuhan itu bagaimana sih bikin manusia jatuh dalam dosa kok dibiarin? Loh, ada enggak ayatnya berkata, aku menyesal membuat manusia. Semua sudah tahu? Ada yang belum tahu enggak? Isin, pasti isin. Nah, ini yang baca Alkitab ini sudah kabeh ini. Allah itu menyesal buat manusia, saudara. Jadi pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah tahu enggak kalau Adam bakal jatuh? Bingung meneh to. Nah iki piye ta? Memang ngajar orang itu kok susah ya. Pada waktu Allah membuat Adam dan Hawa, dilihat semua baik. Yang dilihat baik atau yang jelek? Nah, pada waktu itu Allah sudah lihat. Adam nanti jadi apa ya? Sudah dilihat belum? Belum. Kalau Allah lihat, Adam bakal jatuh, bakal masuk neraka kabeh. Jadi dibikin enggak? Enggak jadi. Wong ada ayatnya berkata apa? Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Betul? Nah iya. Lah kok kamu bilang sudah tahu kok dibiarke piye toh? Karena kamu yang belum tahu. Jadi saudara tahu, sekarang sudah ngerti ya? Nah, terus kasih. Kemaha kasihan Tuhan itu sampai di mana? Kamu perhatikan, kamu kalau salah dihukum enggak? Nah, sekarang anakmu bilang, kalau mama sayang aku, kok aku dipukul, kok disuruh sekolah. Sekolah itu loh mah, buat saya itu satu penderitaan, betul enggak? Ya dah. Tapi kok kamu digotot sama bapakmu disuruh sekolah, kenapa? Nah, kamu sama Tuhan dididik sama dengan gitu enggak? Diajar enggak? Katanya kasih, kok diajar? Nah, ngerti enggak saudara? Bahwa kasih itu yang dipentingkan apa? Tujuannya. Jalannya, sementara jalan itu ya diproses diapa-apain itu tidak masalah. Yang penting akhirnya. Itu saudara. Ngerti? Sekarang ngerti ya? Jadi sekarang kalau kamu sudah ngerti, kamu tidak bakal menyalahkan Allah. Kamu tidak akan selalu bilang gini, kan Tuhan sudah tahu. Loh, kurang ajar toh? Gitu itu nyalain Tuhan enggak? Nyalain itu kurang ajar itu. Karena apa saudara enggak tahu. Makanya ada satu hal. Bangsa Israel pada waktu berjalan di tanah padang belantara menuju Kanaan. Bangsa Israel itu disuruh Tuhan setiap keluarga itu bawa sekop. Pacul kecil, sekop kecil. Buat apa? Ayo. Buat apa? Alkitab berkata, makanya Tuhan itu ceritanya itu lucu. Saya pada waktu baca saya geli ya. Loh Tuhan bilang bawa sekop kecil. Buat nutupi kalau kamu setelah buang hajat, tutupi. Sebab Tuhannya itu jalan-jalan ngontrol kamu terus. Loh, Tuhan dia maha tahu. Mbok ditutupi pasir ya tahu toh? Kalau
kok ndak mbok tutupi, nanti dek Tuhan lewat. Yopo? Loh, ngerti tidak? Sampai perkara kotoran manusia itu diurusi. Makanya itu deh baca Alkitab tuh rame. Suruh nutupi, aku bilang, loh Tuhan kok suruh nutupi, kan kamu tuh maha tahu. Loh aku tek maha tahu, tek aku kepengen tahu. Tek aku dak kepengen tahu ya sing tahu ya permukaannya toh. Ya toh. Ada lewat. Kenapa kok kotoran kon nutupi? Sebab ini kan ketok. Tidak mau tutupi. Tapi setelah mau tutupi, dia lewat tak ketok. Tapi dia kepengen delok, ya ketok loh. Tapi dia tidak kepengen itu. Nah dia merendahkan dirinya. Kemahatauan itu disamakan dengan kamu dan saya. Tuhan mau bertindak seperti Allah bisa. Tetapi saudara perhatikan, Yesus dijadikan manusia seperti saya. Ngerti? Nah, mulai sekarang saudara harus, kenapa kok saudara itu harus berdoa? Kenapa kok saudara itu harus baca Alkitab? Supaya saudara itu tahu di dalam Alkitab ini apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka. Di dalam Alkitab ini ditulis keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakasih Allah, kemahatauan Allah, semuanya tertulis. Lalu bagian saudara itu apa? Keterbatasan saudara itu apa? Nah, saudara harus menyadari, oh aku ini kok begini, Allah ini begini. Wah, bandingannya kok jauh. Setelah saudara tahu, baru saudara dan saya bisa ngerti seberapa besar Allahmu, seberapa kuasanya Allahmu. Tapi kalau saudara tidak ngalami, saudara tidak akan takut akan Allah. Karena Allahmu tidak kelihatan. Maka dari itu saudara, engkau harus baca banyak firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini membuat kamu mengerti, mengenal. Sebab kalau kamu mengenal akan Allahmu, maka kalau kamu berseru kepada Dia, kamu akan dijawab, ditolong. Tapi kalau saudara itu tidak mengenal Dia, mau kamu teriak-teriak, oh Tuhan ini tidak pusing kok, engkau tidak kenal. Tapi kalau saudara dan saya itu mengenal Dia, minta apa saja kamu dijawab, saudara. Maka dari itu, saudara, di sini dikatakan, ganjaran kerendahan hati adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi kalau saudara hidup di dalam dunia ini, yang kamu cari itu kan dicari dunia toh, orang dunia nyari itu toh. Nah, saudara jangan ikut-ikut nyari itu, karena itu sebetulnya sudah disediakan Allah untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Saudara itu sudah disediani hal itu. Lah kalau kamu sudah disediakan, kok kamu ribut nyari itu, bagaimana? Karena apa? Karena ini contohnya, anak itu masih kecil. Bapaknya kaya raya, sudah disediain semua. Anaknya masih kecil. Dikasih enggak? Kalau anaknya ribut minta harta kekayaannya bapaknya. Ya enggak. Belum waktunya. Waktunya kapan? Kalau anaknya sudah dewasa, lalu nuruti kehendak orang tuanya, maka semuanya akan berikan. Nah, sama dengan saudara dan saya. Tuhan menyediakan semuanya itu, tetapi saudara harus sampai kepada kedewasaan rohani itu, sehingga itu semua akan diberikan. Nah, untuk saudara mendapatkan umpamanya kekayaan. Nah, kekayaan itu juga ada grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi enggak langsung Tuhan itu maha kaya terus saudara butuh apa plok. Enggak. Makanya saudara baca. Yusuf pertama kali dia kasih mimpi bahwa dia bakal jadi raja. Dia malah dididik kemana? Didikan budak. Padahal rencananya jadi raja. Nah, ini saudara perhatikan. Allah itu dalam dunia roh. Saudara dan saya dalam dunia daging. Nah, dalam dunia roh Allah merencanakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan ini arahnya semua dari atas.
Dunia roh. Nah, tetapi untuk mencapai ini semua, menjadikan ini semua di dalam dunia daging, jalannya itu ke bawah. Makanya ganjaran ke orang rendah hati itu sebetulnya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Nanti ganjarannya itu ditinggikan Tuhan. Ngerti? Nah, sekarang saudara, kehidupan ini dalam dunia roh, ya tak? Itu luar biasa. Sebab sudah ditulis di dalam Alkitab, tetapi saudara dan saya bayarnya selama di dalam dunia. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi kamu nanti masuk surga tingkat berapa, di tempat tinggi atau di tempat rendah, bayarnya di mana? Di dunia. Kamu nanti di surga bisa berubah enggak? Umpamanya kamu mati, masuk tingkat 1. Pikirnya gini, nanti dok surga wae tak ngotot cinta Tuhan, bayar apa, terus bisa naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 tak? Enggak bisa, saudara. Dan engkau itu bisa meraih tingkat berapa? Itu di sini, di dunia. Jadi jangan kaget. Sekarang ini muncul lagi ajaran dari doktrin dari Calvin ini sudah didengungkan lagi. Sekali kamu bertobat, kamu selamat. Betul enggak? Betul. Juga enggak. Calvin bilang begitu itu betul kalau pas bertobat terus mati. Benar tak? Seperti pencuri di atas kayu salib. Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Selamat enggak? Selamat. Tapi kalau orang itu masih ada kesempatan hidup, lalu anak muda ini hidup suka-sukanya, baca firman enggak, melakukan enggak, doa enggak, aku sudah percaya Yesus, terus berbuat dosa, seenak-enaknya, mati, selamat enggak? Ora. Dan ini ada hamba Tuhan yang jawab, meskipun kamu mati dalam dosa sekalipun, kamu tetap selamat. Kok enak? Adik ngono kan enak-enak wae dul ayo hura-hura engko nek meh mati. Tuhan, sapa bi? Wong Alkitab sudah ngomong, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku tanpa dikaruniai Bapa. Jadi jangan enak-enak. Nah, kalau saudara dan saya tahu bahwa nanti kedudukan di surga itu saudara dan saya harus bayar sekarang di dunia ini. Sekarang saya tanya, kowe kepengin di mana? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ayo, kowe kepengin yang mana? Pengen yang tinggi atau enggak? Iya. Saene dek kowe bilang, aku kepengen yang tinggi. Sing netepno kamu atau Tuhan? Loh, saudara itu harus sadar bahwa semua itu milik siapa? Yang tahu siapa kamu ini? Tuhan. Lah ya mbok nyerah mbek Tuhan. Mbok kamu bilang gini, kamu kepingin di mana? Ya jatahe saja toh Pak. Tuhan ngasih aku jatah berapa? Sebab Tuhan itu tahu kamu modelnya kayak gini. Oh, kamu tuh ndak bisa mencapai tingkat 5. Paling-paling tingkat 2. Ya wis tau lumayan toh. Lu bener lah? Nah, daripada kamu ngotot-ngotot tingkat 3. Ya wong 2 wae ra iso nyampe kok. Mlebuhe lumayan. Loh, soalnya kita itu ndak tahu, saudara. Setiap saudara itu kalau kamu kenal Tuhan, itu saudara akan diberitahu oleh Tuhan. Kamu tuh sebetulnya punya jatah berapa? Saya sendiri dari kecil cuma tahu Tuhan bilang baca Alkitab. Tuhan bilang dari umur 12 saya ditemui Tuhan Yesus. Tuhan berkata gini, jadilah hambaku. Aku berkata mbak Tuhan gini, ah Tuhan, aku lihat hamba-hambamu itu semua munafik. Kalau di gereja saja suci ngomongin, di rumah marah-marah, terus piring terbang. Ngapain aku bilang? Terus Tuhan bilang, masuk surga ndak gandeng-gandengan, dewek-dewek. Nah, terus apa yang saya harus lakukan? Tuhan tidak berkata pergi gereja. Tuhan tidak berkata kamu harus begini-begini. Tidak. Tuhan berkata baca Alkitab. Baca Alkitabnya bagaimana? Baca setiap hari. Khusus buat saya disuruh bacanya apa? Pagi, siang, sore, malam.
Satu fatsal. Aku bilang, kenapa sih Tuhan kok gitu? Karena kamu tidak mengenal akan dirimu sendiri. Kamu itu amat jelek. Kenapa disuruh baca itu kok pagi, siang, sore, malam? Sebab kalau habis baca Alkitab, kan lumayan dapat teguran toh. Sedikit-tidaknya ngerti, oh tidak boleh gini, tidak boleh gini. Tapi nanti setelah baca, berapa jam, lupa atau masih ingat? Lupa, sudah ingat dunia. Tani sudah jelalatan ke sana, lali nih. Nanti pulang dari sekolah, siang, suruh baca lagi habis makan. Ingat lagi. Lalu tadi yang berbuat dosa kan minta ampun toh. Aduh Tuhan, aku tadi gini-gini nakal. Nyontek di sekolahan, moto keranjang, jawil-jawil. Macam-macam. Aduh, minta ampun lah Tuhan, minta ampun. Terus baca Alkitab siangnya. Sampai sore, sudah lupa lagi dah? Iya. Nanti habis mandi suruh baca lagi satu. Meh jalan-jalan atau meh kelayapan. Dosa lagi. Terus malam Tuhan bilang, mau tidur baca Alkitab satu fatsal lagi. Jadi tidurnya sudah beres-beres. Loh, ini saya tidak ngajari kamu loh. Saya nyeritake, saya disuruh Tuhan begitu. Kenapa? Sebab saya itu punya watak keliwat jelek. Kamu mungkin lebih baik dari saya. Jadi tidak disuruh gitu. Tiap orang itu sendiri-sendiri, saudara. Kenapa saya itu disuruh Tuhan begitu? Karena Tuhan itu tahu, aku ini jeleknya luar biasa. Kenapa kok bisa jeleknya luar biasa? Salah sopo? Salahku atau salah sing bikin? Bukan salahku, bukan salah yang bikin. Karena apa? Karena akibat dosa itu terjadi. Loh. Jadi makanya Tuhan, pada waktu ada pengemis dilahirkan buta, murid-muridnya berkata, Tuhan sing dosa siapa ini? Kok dilahirkan buta? Tuhan berkata, orang tuanya tidak. Tapi kemuliaan Allah supaya dinyatakan. Saudara tahu? Yang menjadikan orang buta siapa? Loh, ditakoni kok menengah ini piye? Bingung meneh ini. Baca. Di Keluaran. Ini belajar firman, saudara. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Nah, bingung meneh lah. Yang membuat orang buta siapa? Membuat orang tuli siapa? Yang membuat orang jelek siapa? Siapa? Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membuat begitu? Karena akibat dosa. Jadi saudara tahu, hukum Allah itu dulunya baik. Tetapi karena dosa masuk, maka terjadi hukum Allah ini kotor. Nah, hukum Allah kalau gini begini, kalau begini begini. Kalau kemasukan kotoran jadinya begini. Nah, contohnya persis kayak pabrik. Pabrik ini bikinkan semua barang bagus toh. Rencananya kan bagus toh. Tapi kenapa jadi ada yang BS? Karena kemasukan kotoran atau terjadi kelainan-kelainan. Yang sebetulnya Allah tidak merencanakan hal itu. Saudara tahu. Tapi tetap kain yang BS itu buatan pabrik itu enggak? Iya. Ngerti. Jadi Tuhan yang buat tetap wong pabrik Tuhan. Tapi hasilnya bukan karena Tuhan kehendaki begitu. Tuhan izinkan karena kemasukan dosa. Nah, pada waktu saya dilahirkan dengan watak perangai yang jelek itu, saudara, saya tanya sama Tuhan. Ternyata sama ibu saya itu saya dirahasiakan. Sampai gede saya tidak dikasih tahu. Bahwa saya itu dulu dilahirkan cacat. Tidak dikasih tahu. Umur 3 tahun belum bisa ngomong, belum bisa jalan itu tidak diberitahu. Cuma saya itu kagetnya gini, aku sudah gede. Kok selalu om saya manggil saya kok Aus. Aku ini punya nama Aus itu dari mana gitu loh. Lagi omku ini manggil Aus. Aku ya tidak pernah nengok toh ya. Dia diam aja. Oh, Aus apa sih yang dipanggil?
Ternyata saya. Loh Om, kenapa sih kok kamu kok manggil saya kok Aus? Wong namaku itu Chongsin, aku bilang itu. Lalu Om saya bilang, kamu tidak tahu. Kamu dulu sampai umur 3 tahun kamu belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Dan kamu hanya bisa ngomong satu perkataan, Aus. Karena kamu dilahirkan cacat. Karena menurut dokter, kamu tidak bisa hidup. Mesti mati. Sehingga pada waktu saya berumur setahun, adik saya sudah keluar, mulus. Mama tidak sanggup ngurus 2. Saya diambilkan pembantu yang baru punya anak. Disuruh miara pembantu, suruh nyusui pembantu, sampai saya gede. Sebabnya dokter bilang, ini toh anak sebentar lagi mati. Tapi nyatanya Tuhan punya rencana lain, saudara. Makanya Tuhan waktu saya doa, saya bilang, Tuhan, tolong si Tuhan ceritain. Tuhan cerita, saudara. Ceritanya piye? Tuhan bilang, aku itu pada waktu lewat, aku lihat kamu tuh di tempat sampah. Sudah mesti mati dibuang. Aku lewat, aku lihat, kok ada anak dibuang. Lalu tak ambil. Nah, dibuangnya dari mana? Kamu dari dalam kandungan ibumu sudah dibuang. Jadi pada waktu ibu saya itu mengandung, saya itu dipencet-pencet. Diminumi kinine, jadam. Jadam itu obat tradisional yang untuk ngerontoki kandungan. Yang panas gitu loh. Minum apa? Terus pergi tempat orang pijet suruh gugurin. Tapi kelihatannya Tuhan itu punya maksud. Sehingga saya lahir cacat. Saudara tahu? Saya punya tangan ini, kulit ini. Kalau kena sinar matahari sedikit. Hitam kayak orang Irian. Saya tanya istri saya. Istri saya itu dulu tidak seneng. Aku kenapa? Gara-gara hitamnya kayak orang Irian. Hitam bener hitam. Saya. Dan di antara saudara saya 9, yang paling hitam cuma saya. Bapak saya itu tinggi kayak Belanda, putih. Tapi keluar anak persis bapaknya tapi hitam. Nah, sing salah siapa? Loh, dipencet-pencet, dibuang, dijadam, diminumi panas-panas terus supaya keluar. Saya keluar kayak nurit. Makanya bapakku waktu lihat saya dia bilang gini, ini anak negro. Wah, dia langsung bilang mbak mama, kamu ini piye toh anak kok iso negro gini? Tapi badan dilihat modelnya kayak bapakku. Jadi papa bilang, rupanya sih cetakannya persis bapaknya. Tapi hitamnya enggak model ini negro ini. Nah, jadi saya dilahirkan cacat, saudara, dibuang. Nah, akhirnya saudara saya keluar, saya gede, saya menjadi pemberontak. Saya kalau ngomong sama papa, mesti kles. Sampai akhirnya mama saya bilang, sudah tidak usah ngomong sama bapakmu. Sebetulnya saya itu ya tidak kepengen kles ya toh. Lawang dari kandungan itu dibuang. Ya dong, angsa ngomong sama bapak, wes bantah-bantahan. Kenapa saudara? Zaman sekarang baru ketahuan. Anak beberapa bulan di dalam kandungan. Anak itu sudah bisa mendengar. Sudah bisa mengerti. Apa yang ibu bapaknya omong. Jadi pada waktu saya di kandungan itu kan dibuang. Terus ditolak. Terus ya ambek bapaknya ya lalu. Awas gue ya. Jadi berontak saudara. Nah saudara. Jadi kalau saudara ini punya anak. Jadi pemberontak. Coba diingat-ingat. Dulu dok ini kandungan bawa tolak pada. Ibu ini bapaknya harus bertobat. Minta ampun be anaknya. Enggak. Terjadi pemberontakan. Saya dididik Tuhan. Sampai akhirnya saya bisa mengasihi papa mama. Karena apa? Karena Tuhan yang ngomong sama saya sendiri. Dia berkata gini. Kamu harus baik dan mengucap syukur sama bapakmu. Sama ibumu. Kenapa? Karena justru kamu dibuang tak temu. Coba kalau kamu tidak tak buang, tidak tak temu. Jadi dek kamu dibuang tak temu. Jadi kamu sekarang tak sayang-sayang. Itu kan lebih enak daripada disayang mbak mama sama ibu bapakmu. Wah iya betul, terima kasih. Nah, kalau gitu piye Tuhan? Kowe mesti ngucap syukur mbak bapakmu. Sayangi dia, gara-gara dibuang, aku nemu kamu. Jadi kamu menjadi kesayanganku. Saudara, saya baru bisa mengasihi papa mama. Dari situ saudara kita harus belajar bahwa segala sesuatu sebetulnya Allah yang menetapkan.
Saudara dan saya itu hanya alat. Rencana Allah apa? Lihat. Di dalam Yeremia pasal yang ke-13. Karena Allah itu sudah menyediakan saudara dan saya. Disiapkan untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya menikmati, menggenapkan rencananya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Yeremia 13. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Loh. Jadi sebetulnya Tuhan itu merencanakan saudara dan saya luar biasa enggak? Hah? Saudara ini orang Israel rohani toh? Hah? Makanya saudara, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saudara harus tahu bagaimana supaya menggenapkan rencananya Allah. Saudara harus tahu bagianmu, dan bagianmu ini harus kamu bayar. Makanya Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Jangan terlalu mikirkan terlalu jauh. Itu rencana ada di dalam tangannya Tuhan. Bagian saudara dan saya menggenapkan hari demi hari, maka Tuhan akan menggenapkannya. Saudara akan dituntun sampai. Saudara akan nanti melihat bagaimana caranya Tuhan itu menuntun, bagaimana kita nanti tempat yang Tuhan kehendaki, target yang Tuhan mau untuk saudara dan saya genapkan. Tuhan itu luar biasa, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi bagaimana untuk dapat meraih janji itu? Ada harga yang saudara dan saya harus bayar, dan harga itu yang kita nanti kita pelajari supaya setelah itu tinggal saudara yang mau jadi pelaku firman atau tidak. Amin. Mari kita berdoa.